Bang, Oi. aku mau nanya nih. Pernah gagal nggak? Sering gagal. Sering nggak? Gagal apa nih? Gagal nembak cewek atau apa nih Bang kira-kira? Cewek mah enggak lah. Oh enggak, cewek mah enggak Cewek ya? enggak. Oh, oke ya. Nah, ini Bang, Abang pernah merasa gagal nggak sih dalam hidup? Kalau inget-inget sih ya sebenarnya banyak lah. Dari mau masuk kuliah, Heeh. pengennya kedokteran nggak dapet. Taunya ekonomi gitu ya? Nah, ya akhirnya pokoknya suatu hal yang dicita-citakan dari awal gitu ya, ngebet banget nggak dapet. Nggak gitu dapet ya? Nggak dapet. Ya untungnya kan istrinya dokter lah. Oh enggak jauh-jauh lah ya? Jauh lah gitu. Oh iya ya. Ya gitu. Aduh. Terus sekolah juga termasuk lama lah ya. Waktu Lama kuliah ya? kan termasuk males karena memang nggak dapet, terus akhirnya kepaksa mau kuliah. Ya dipaksa lah jurusannya harus diambil, ya udah. Tapi lama-lama nggak suka tapi dipaksain kan. Dulu orang tua bilang pokoknya udah di situ terusin aja gitu kan. Mau nggak mau kan kita harus ya berjuang di situ lah, mencintai mau nggak mau gitu. Mau nggak mau ya? Mau itu nggak ya? mau, tapi lama-lama setelah mungkin secara umur, oh ternyata bagus juga ini jurusan gitu ya. Jadi akhirnya diyakini itu ya? Diyakini ini ya gitu ya. Terus karena lama kuliah, cari kerja kan kebayang susah kan. Oh iyalah Bang, aku juga ngalamin tuh Bang. Ngalamin kan. Jadi kita, aku bilang nih cilaka nih. Kita kalah mana yang IPK-nya tinggi, Masih muda lagi kan? kalah sama usia yang muda, yang sekolahnya lebih pendek kan gitu. Ya, tapi kegagalan itu tuh aku pandang yang bagian dari pertama ya kita harus tahu diri lah. Kan apa-apa juga karena kita juga gitu ya. Kita juga yang bikin ya? Kita yang bikin, sekolah juga lama kita yang bikin gitu kan. Nah, jadi kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan keadaan gitu kira-kira. Nah, jadi caranya gimana sih? Ya udah, ketika kita mendapatkannya, misalnya ketika kerja, kita harus tunjukin bahwa kita punya mau kualitas, belajar, kita kuat kemauannya untuk punya maju. Kemauan dan punya kualitas, sehingga orang melihat nih si pengusaha atau bos kita bilang, wah ini orang memang di atas rata-rata nih, beda sama yang lain gitu. Secara mental, secara kualitas. Secara mental, kualitas, pokoknya hasil kerja apapun kita harus lebih dari orang-orang sekeliling kita. Nah, tapi kadang-kadang kan kalau aku ini orangnya nggak cepet puas. Nggak cepet puas ya? Ya, memang aku kadang-kadang aku bisa belajar sendiri lah, otodidak. Bagaimana bisa untuk, wah ini harus kembangin ini di sebelah sini. Nah, aku kurang di sini gitu. Nah, aku berpikir, kayaknya aku harus kejar nih apa yang sudah tertinggal kemarin, aku harus kejar. Nah, jadi aku punya keinginan untuk sekolah. Tapi waktu itu kan sambil kerja nih, pikir kerja apa sekolah, kuliah lagi nih S2 ya. Kalau kuliah doang, uangnya dari mana gitu ya? Nggak mungkin gitu. Pada saat itu kan udah baru nikah juga. Baru nikah ya, berat lah ya? Ya berat lah gitu kan. Nah, tapi aku mantepin. Wah, yaudahlah kalau gitu aku harus kerja sambil kuliah. Nah, aku cari nih. Ini kan perlu inisiatif nih. Perlu inisiatif kan kadang-kadang orang kan ya udahlah dicariin gitu. Kalau kemarin waktu S1 kan dicariin. Ya sama ortu dibilang, lu sekolah di sini, ya udah kita nurut gitu ya. Karena uang mereka. Iya. Kalau sekarang kan uangnya uang aku nih. Karena udah kerja ya. Udah kerja kan. Tapi tinggal izin istri aja kan. Kira-kira Van, gua mau sekolah nih. Kira-kira gimana? Oke nggak dapur? Kalau bilang oke, jalan kan. Kalau enggak kan bahaya. Bahaya juga kan. Kan nggak boleh egois. Nah ternyata akhirnya dapat nih. Kuliah di Unpar lah dapat ya. Karena dulu S2-nya Magister Manajemennya sore. Nah, tapi kan itu mulai jam 5. Sedangkan kantor pulang jam 5. Iya, pas banget ya. Pas banget. Nah, kita kan nggak boleh kalah set dong. Harus cerdas-cerdas juga. Kita bilang sama bos, Bu, kebetulan dulu bosnya perempuan kan. Bu, saya ada rencana sekolah nih S2. Oh, bagus tuh. Wah, lumayan juga nih, oke nih. Tapi ada sesuatu hal yang aku minta, Bu. Apa? Saya bisa nggak pulang lebih cepat? Maksudnya? Ya saya pulang jam 4 karena dari kantor ke kampus itu kan perlu 1 jam. Oh ya udah, nggak masalah. Karena udah punya kualitas itu kan. Iya, karena dia bisa lihat, nawar lah dikit ya, kilik-kilik. Betul, karena dia juga kan mungkin bangga juga ada. Dia termasuk orang yang seneng kalau karyawannya maju kan. Iya. Ya, terus kasih kebebasan, apalagi kan nggak ganggu uang dia. Iya. Ini kan uang sendiri gitu. Iya. Nah jadi, disitulah mulai kelihatan terang benderang nih. Oh ternyata hidup ini tuh tidak harus disesali gitu. Ya yang sudah lewat ya sudah lewat, tapi kita bisa bagaimana men-setting, merencanakan apa yang kita mau ke depan gitu ya, berdasarkan kemampuan itu. Nah,
memang ternyata setelah S2 ini selesai gitu ya, selesai itu kita merasa bahwa ternyata segala sesuatu itu lebih mudah. Cara pandang kita juga berubah, lalu sikap kita juga berubah, hubungan relasi juga berubah gitu. Nah inilah sebetulnya yang menjadi jembatan kesuksesan aku ke depan. Jadi ketika 2007-2008 itu aku lupa ya, aku sebenarnya diberhentiin tuh dari kantor. Ya karena suatu hal lah, misalnya ya tiba-tiba lagi enak-enak kerja nih, istilahnya udah cukup punya jabatan segala macam, terus dipanggil ke Jakarta, lalu yang ngomongnya juga ya teman sendiri lah ya, direktur ya teman sendiri bilang gini, Pak Maruli, mohon maaf nih, Bapak dikasih waktu 3 bulan. Kasih 3 bulan, maksudnya apa? Ya Bapak kasih waktu 3 bulan untuk cari kerjaan. Alamak, gua dipecat nih, firing gitu kan. Nah lalu saya tanya, apakah ada kompensasinya? Gak ada. Ya itu karena waktu ini kasih waktu 3 bulan. Alamak, ya kalau gua nggak kerja, terus nanti dapur gimana nih, gitu kan? Nah, tapi aku tetap punya keyakinan gitu bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu akan memberi bantuan lah. Kalau kita mau ya. Kalau kita mau berusaha. Ya, dan kita juga nggak mau jadi ribut-ribut kan. Iya. Kalau kita mau ribut juga gampang. Lapor aja ke Departemen Tenaga Kerja kan. Nih saya udah kerja sekian tahun, lalu saya didepak. Nah saya ingin uang hak gitu kan. Hak pemberhentian gitu. Gampang. Tapi aku lebih memilih ya sudahlah ini bagian dari perjalanan nih, perjalanan kehidupan gitu. Nah makanya ketika sambil udah diberhentiin, terus lalu istri juga ya, Fani misalnya, oh udahlah cari kerja lagi gitu kan. Ya udah tiba-tiba malas juga ya. Lalu datang salah satu bos besar bilang gini, kan aku datangin nih, Om, aku minta kerja dong. Terus dia bilang, kerja apa? Ya kerja apa aja lah, cariin kayak di mana. Terus kamu kuliah apa sih dulu? Ya aku jelasin lah latar belakang pendidikan. Terus dia bilang gini, ngapain lu kerja? Usaha mending ya? Iya dong. Lu ngapain kerja lagi sama orang? Gitu. Kelihatannya lu mah nggak pantas kerja. Digituin sama dia ya. Lu pantas jadi bos gitu. Kan kamu punya keahlian. Ya pakailah kalian itu gitu lah. Gak apa-apa. Selama ini kan dapur masih ngebul kan? Masih sih, karena yang sebelah masih kerja kan, punya pendapatan gitu. Ya coba rancang bisnis gitu kan. Nah waktu itu ngerancang bisnis, bikin keripik, bikin macam-macam lah ya, termasuk minyak gosok juga bikin gitu. Nah dari situ kan mulai keberanian, berani mencoba gitu. Kalau aku lebih berani mencoba. Nah yang menariknya mungkin ya situasi ekonomi Indonesia kan berubah juga. Akhirnya ketemu teman, lalu teman bilang, yuk kita bisnis yuk, usaha apa? Ya ada nih Pertamina, dia bilang gitu. Kita bisa bikin kerjasama. Jadi konsultan lah ya. Kontraktor. Kontraktor ya. Kontraktor gitu. Oh gitu. Apa aja nih kerjainnya? Apa aja katanya? Wah apa aja yang benar juga, yang benar nih. Oh, terus akhirnya kita merintis kan, melihat prospeknya gitu. Ya udah nanti gue yang bagian ininya katanya, ikut tendernya, dia bilang gitu. Oke. Lalu akhirnya kita berdua bikin gitu kan. Nah akhirnya dia maju ke Jakarta, bagian procurement-nya, dapat ya. Dapat. Nah itu 2008. Nah 2008 gitu dapat. Nah terus kita bisnis jalan ya sama aja lah, dalam bisnis kan jatuh bangun. Tapi kita bicara tentang bagaimana sama teman tuh trust ya. Trust ya. Trust bisnis, lalu kita tidak ribut soal uang, tidak apa ribut-ribut yang lain. Kita semua profesional, lalu kerja, saling mengisi, saling membuat bahwa ini perusahaan harus jalan. Dan puji Tuhan lah, ya sampai sekarang bisnis itu jalan gitu. Jalan ya bang? Ya, dan itulah bagian dari salah satu kesuksesan yang aku alami lah gitu. Abang alami ya. Jadi bahwa hidup ini sebenarnya nggak ada kata gagal kalau kita mau berusaha ya bang? Kalau dari cerita abang nih? Gak ada lah. Gak itu ada, kan ya? bagian dari ya kehidupan yang harus jalanin gitu kan. Gak ada lah. Gak ada istilahnya bos sebut tiap orang tuh jatuh terus. Gak ada ya? Pasti ada naiknya ya? Harus ada naiknya. Dan harus siap juga pada saat naik ketika nanti akan ada turunan gitu kan. Jadi apa istilah kayak apa tuh roda berputar ya? Ya kalau sepeda itu kan menjaga keseimbangan. Ya kalau kita mau maju
kita harus menggoes kan. Heeh. Kalau goes itu kan kita menjaga keseimbangan. Iya. Kalau nggak seimbang jatuh. Iya betul. Betul. Iya juga ya, menarik. Dan kalau kayak aku nih kan, aku juga pernah ngerasa gagal nih, pernah ngerasa aku berhasil, tapi mungkin pengertianku beda dengan abang. Kalau abang kan bahwa proses itulah proses kita berhasil gitu kan. Nah, jadi kalau pelajaran apa sih bang yang paling penting untuk kita nih sekarang nih? Maksudnya untuk mengembangkan diri supaya kita tuh bisa menemukan potensi kita gitu loh. Jadi kayak abang tadi ada minyak gosok nih, terus ada keripik gitu kan, terus tiba-tiba urusan rig Pertamina gitu kan, itu kan hal yang berbeda-beda, tapi abang bisa firm di situ gitu. Ya itu tadi karena kita punya partner, ya partnernya juga support. Ya di samping kita juga memang mau menunjukkan bahwa kita ingin punya usaha sendiri. Ya gitu. Nah seperti tadi yang aku bilang bahwa kalau kita punya partner yang support, yang punya chemistry, itu lebih enak. Ya lebih gampang gitu. Jatuh bangunnya kita sama-sama. Kesulitan juga kita tanggung sama-sama gitu kan. Kalau dalam bisnis itu kan yang penting chemistry-nya. Kalau dalam join ya gitu ya. Bukan urusan uangnya. Banyak orang yang ribut urusan uang. Kan kalau bisnis itu gini, Sar. Kalau kita dalam join ya. Kalau sukses, orang nggak ribut. Tapi kalau urusan uang, orang bisa ribut. Iya. Nah, tetapi ada juga yang bilang bahwa kalau lagi gagal, orang bisa sehati. Iya. Ketika sukses, bisa ribut juga. Iya. Nah, kita pilih yang mana? Nah, kebanyakan orang sehati ketika sama-sama membangun. Ketika sudah sukses, biasa kan ribut. Ya, saya kebagiannya kok sekian persen, kamu sekian persen, kok nggak adil gitu. Nah, jadi pecah kongsi. Nah, yang dijaga itu kan bagaimana kita sama-sama punya chemistry di saat kita membangun, sama-sama punya chemistry pada saat kita sukses. Itu yang kita harus upayakan. Jadi chemistry itu ya, dan trust itu yang paling penting ya. Iya, itu dalam join. Jadi dalam bisnis itu bukan cuma melulu soal uang modalnya, bukan cuma soal berapa dapat untungnya, bukan ya. Tapi itu lebih penting ya bang tadi ya, bang bilang itu soal trust itu tadi ya. Ujung-ujungnya kan kalau kita banyak uang, orang kadang-kadang gelap mata. Iya. Kadang-kadang lupa dengan apa yang dibangun dari awal kan. Nah, kenapa banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu ya atau dimanapun, apalagi perusahaan keluarga itu kan ketika ayah membangun bagus dari awal, udah generasi keduanya pecah. Nah, gitu. Oke bang, kalau gitu nih jadi pelajaran berarti nih, berharga banget nih buat orang seperti aku nih yang mau belajar bisnis dan jadi makin tertantang nih. Mudah-mudahan teman-teman juga ya, kalau ada pengalaman atau cerita-cerita soal bisnis bisa komen di kolom komentar, dan juga share cerita kita ini ke banyak teman-teman yang lain juga, karena ini ceritanya menarik banget loh. Gitu. Oke bang, thank you ya bang. Sama-sama Sar, thank you. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan bang. Yo, makasih bang. Ya, sama-sama ya. Yo. Salam sehat. Salam sehat.